Halo semuanya, salam sehat dan salam hijau. Selamat datang kembali di podcast Pickle Corner. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng salah satu mahasiswa manajemen hutan, yaitu yang punya karya produk polybag degradable. Nah, langsung aja kita sambut Mas Fikri Firmanto. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu mungkin sedikit ya. Mungkin boleh diceritain dulu mungkin sedikit kesibukannya juga lagi apa nih. Oke, terima kasih Mas sudah memperkenalkan juga saya untuk hari ini. Kali ini saya sibuknya di beberapa organisasi dan juga kepanitiaan sih, dan bersama tim ini yang bawa produknya sedang di program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW, dan alhamdulillah udah di tahap didanai dari nasional. Seperti itu sih. Oke, mungkin nama sama itunya mungkin biar kenalan sama penonton juga dari angkatan. Perkenalkan, nama aku Fikri Firmanto dari manajemen hutan angkatan 60. Wis, angkatan 60 nih ya. Iya, semester 5 sekarang. Semester 5. Oke. Nah, mungkin mau tahu dulu nih awalnya tuh kepikiran bikin produk plastik, produk ini polybag degradable ini gimana sih ceritanya? Oke, sebetulnya karena mungkin dari beberapa anggota tim saya gitu ya, bersama saya juga, itu sempat kepikiran kalau misal ada inisiasi untuk nanam bibit gitu, dengan harapan bisa mengurangi longsor dan sebagainya. Tapi ketika bibit itu ditanam, ada satu tambah masalah lagi, yaitu plastik dari polybagnya. Nah, kita coba mikir gimana caranya supaya nggak ada istilah menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Dan dari polybag yang konvensional itu kita coba pikir gimana caranya, akhirnya ketemu satu solusinya. Dan ya sederhananya polybag ini bisa kita ikut tanam lah gitu dengan bibitnya juga, dan nggak ada sampah plastik yang dapat terurai cukup lama dan bikin masalah yang baru seperti itu sih. Oke. Bagus sih, berarti nyari solusi yang nggak membuat masalah lagi ya awalnya. Betul. Itu. Dan kepikirannya karena dari anak kehutanan juga, jadi mikirnya ini gimana nih si bibit, si plastiknya ini terurai juga buat si tanahnya juga kan ya. Nah, mungkin biar penonton kebayang ya, penonton podcast kita kebayang, mungkin ada nggak sih bedanya sama dari plastik polybag yang biasa sama yang kalian buat ini? Kalau polybag yang konvensional itu, Konvensional. itu biasanya mereka tuh bahan utamanya betul-betul dari plastik. Entah itu apa istilahnya, dari PE atau PP, itu yang saya sebenarnya kurang tahu. Tapi karena betul-betul dari plastik, alhasil terurainya cukup lama, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Itu kalau yang polybag konvensional. Cuman kalau yang polybag biodegradable yang udah kami produksi itu, kami inisiasi, itu karena dari bahan dasarnya juga alami, dan terurainya itu cukup beberapa bulan, dan itu pun terurainya enggak perlu ada perlakuan khusus, sehingga cukup kita tanam bareng saja dengan bibitnya, nanti bisa terurai dan ada manfaat lainnya lah dengan untuk tanahnya, untuk tanamannya gitu. Oke. Keren sih. Berarti ini polybag ini tuh kan tadi ada timnya ya. Mungkin bisa diceritain nggak tuh awalnya tuh timnya berapa orang atau gimana sih si terbentuk timnya ini akhirnya bikin polybag ini? Oke, mungkin nanti sebelum lanjut lagi, tadi saya juga lupa kenalin timnya. Iya, nggak apa-apa, dikenalin. Jadi, aja. Awalnya tuh di tahun 2023, 2 tahun lalu, produk ini, ide ini tuh dibawa ke PKMRE, okay. Ke riset untuk ya diinisiasi lah seperti itu. Dan di tahun selanjutnya naik ke PKMK, dan alhamdulillah lolos ke tahap PIMNAS. Dan itu dengan CEO, saya bareng dengan teman saya dari sekolah bisnis angkatan 59 Kahuda. Dan di tahun ini pun di P2MW bersama tim Politri, masih dengan CEO-nya Kahuda dan 3 orang
mahasiswa dari SB dan saya dari kehutanan sendiri. Oh gitu, berarti inisiasi awalnya timnya tuh dari SB banyaknya. Iya, sebetulnya di tim pertama itu ada beberapa campuran dari departemen lain. Departemen Cuma untuk saat ini, ya. komposisinya itu ada 4 orang SB dan saya dari Satu kehutanan. kehutanannya. Oke. Berarti mungkin dari SB-nya gimana cara marketingnya? Iya, karena terus tahun ini kan fokusnya untuk berwirausahanya. Iya. Oke. Nah mungkin selama tadi dari PKMRE, PKMK sampai sekarang P2MW ya. Nah mungkin ada nggak sih pengalaman pribadi atau masalah tertentu nih yang bikin memicu ini nih kita bakalan bikin polybag ini karena masalah ini tuh lagi naik-naiknya atau apa gitu, ada nggak ide Kalau awalnya dari gitu? pengalaman pribadi sebetulnya nggak ada ya. Tapi kalau lihat berita atau kabar dari beberapa media itu selalu bilang salah satu masalah lingkungan adalah sampah. Oh iya sampah. Bukan cuman dari manusia yang terlalu ngambil banyak hal dari lingkungan ataupun hutannya, tapi salah satunya dari sampah. Dan beberapa media juga nyebut kalau sampah atau penyumbang sampah terbesar gitu di sektor kebun dan juga pertanian itu dari plastik polybag. Nah, kita juga sempat mikir gimana caranya kalau polybag ini enggak bernilai sebagai sampah aja, tapi punya manfaat lain dan enggak terkhusus ke tanaman tapi ke tanah dan juga ada nilai ekonomisnya lah di balik itu. Mungkin kalau misalnya dari bahannya, kalau si polybag ini mungkin bisa diurain nggak? Mungkin secara garis besarnya aja lah, nggak usah gimana-gimana banget kan ya. Kalau dari bahannya itu sebetulnya karena kita juga pengennya alami ya, nggak fokus dari plastiknya aja gitu. Jadi beberapa bahannya itu kalau mungkin teman-teman juga tahu kita itu pakai pati Garut, Mas. Pati Garut. Iya, sebetulnya itu umbi-umbian yang sudah kita bukan berasal dari Garut. Cuma kita namanya itu pati Garut. Nah, kandungan dari pati Garut ini tuh sebetulnya bisa bikin tanamannya tidak kekeringan. Terus nanti setelah polybag ini terurai di dalam tanah karena ikut ditanam juga, ketika terurai nanti bisa jadi pupuk alami seperti itu. Itu sebetulnya jadi bahan pokoknya lah atau bahan utamanya gitu untuk produksi ini. Dan sebetulnya kalau dari segi urutan produksinya itu nggak akan beda jauh dari benih plastik. Terus nanti kita coba produksi untuk jadi lembaran polybagnya. Oh, kalau secara produksi masih sama lah ya proses kayak plastik biasa gitu. Iya. Oke. Mungkin kalau misalnya dari waktu nyusun idenya berarti tadi dari awal tuh yang PRE ya? Iya, PKMRE sampai P2MW sekarang berarti ya? Iya, betul. Kurang lebih berarti udah 2 tahun ya waktu penyusunan. Berjalan ke 3 tahun. Oh, berjalan ke 3 tahun berarti ya. Nah, kalau misalnya dari yang paling seru atau yang paling pusing gitu lagi dari tiga tahun ini, kira-kira bagian mana gitu? Itu sebetulnya kalau paling pusing ada di tahap-tahap awal yang pasti. Awal ya? Iya, karena ini kan kita juga harus bikin produk baru dengan bahan baku yang juga otomatis baru. Nah, karena hal itu kita harus cari komposisi yang pas antara kayak tadi pati Garut, kita juga ada gliserol, selulosa dan juga karbon dot seperti itu. Nah, gimana caranya biar komposisinya, takarannya itu pas sehingga produknya itu jadi gitu untuk bisa polybag biodegradable. Karena kadang kalau komposisi atau takaran dari patinya terlalu banyak, terlalu besar, itu bisa bikin polybagnya cukup rapuh. Kalau semisal gliserolnya itu terlalu banyak, nanti polybagnya cukup kaku sehingga terurainya lebih lama lagi. Kayak gitu. Berarti sempat ada nyoba trial error dulu tuh kayak si takarannya. Iya, betul. Apa sempat nyoba selain pati Garut juga? Apa emang udah itu pikiran awalnya? Untungnya enggak sih. Untungnya enggak, langsung nemu ya. Oh iya. Sebelum akhirnya nyoba uji lab gitu ya, uji lab. Kita juga sempat riset dulu. Entah itu lewat observasi langsung, nyatanya ke dosen ataupun ke yang biasa untuk produksi seperti itu. Oke, lumayan panjang juga ya kalau di awal yang pusingnya ya.
Mungkin kalau misalnya dari plastik polybag ini ya, kalau misalnya secara kekuatannya itu mungkin lebih kuat gak dari yang plastik pada umumnya konvensional gitu? Ya, kalau dari kekuatannya ya, Iya, jadi polybag ini tuh sebetulnya lebih elastis. lebih elastis ya. Jadi elastis ini tuh tadi karena ada kandungan meripati Garutnya, dan ini justru yang sebetulnya bikin nanti media tanamnya itu bisa lebih maksimal lah dalam menyerap air dan menyimpan airnya kayak gitu. Sehingga kalau ngomongin praktisnya juga, karena tadi polybagnya bisa langsung ditanam, itu mengurangi proses kerja atau fisiknya gitu yang harus dikeluarkan oleh para petani kayak gitu. Yang biasanya kan harus dibuka dulu kadang kan. Ini kan jadinya dia karena udah degradable juga, bisa jadi buat buat tanahnya, buat kompos alami juga ya. Alami. Jadi bisa dibilang waktu kerjanya juga nggak akan terlalu banyak lah yang terpakai kayak gitu ya. Benar-benar. Nah kalau misalnya dari ini pasti kan selalu ada tantangan ya bikin inovasi ini. Kalau polybag ini sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa dan gimana kamu ngadepinnya? Tantangan terbesarnya lah. Ya. Ini boleh sambil buka ya, boleh dibuka aja. Ya. Sambil dibuka. Oke. Sambil nunjukin juga tadi elastis ya. Siap. Oke. Ini sebetulnya kalau dari segi inovasi ya, sebetulnya kandungan dan manfaatnya juga ini selalu dikembangkan. Cuman kadang ketika kita coba untuk edukasi langsung ke petani, mereka nggak akan langsung paham dengan kandungan dan juga manfaat yang nantinya akan dihasilkan dari polybag ini. Sehingga inovasi yang harus betul-betul kami pikirkan adalah gimana caranya supaya polybag ini lebih menarik ketika hanya dilihat oleh konsumen. Karena kadang ada beberapa konsumen yang beranggapan toh dari penampilan dan juga warna juga sama sehingga apa sih yang ngebedainnya gitu. Kalau secara luarnya kayaknya sama aja nih kayak plastik. Gitu Mas. Jadi sekarang fokus kami itu salah satunya selain untuk produksi dan ke pasar, kami juga selalu mikirkan gimana kalau tampilan dari produk ini beda. Dan kemarin juga udah coba didiskusikan untuk kami ubah ke warna hijau sebetulnya. Jadi warna hijau ya. Jadi nanti ada produk yang baru sebetulnya dari biopolybag ini. Biopolybag. Polytree kan berarti nama si nama tim kaminya ya gitu. Oh, nama timnya. Nama tim kami Polytree. Nama timnya Polytree. Berarti kalau misalnya si polybag ini mungkin kita bahas secara harganya mungkin. Karena kan udah diproduksi juga ya. Mungkin biar penonton pada tahu. Mungkin kalau misalnya dari harga dan jenis-jenis si polybagnya itu ada apa aja? Ya. Jadi kita tuh produksinya ada di 3 varian. Varian pertama itu dari ukuran 10x15 yang umum biasa digunakan entah itu kecil oleh ini ya? Iya betul. Entah dari mahasiswa ataupun dari kebun yang ada di rumah-rumah seperti itu. Jadi dalam satu bungkusnya itu ada 10 piece. Dan itu ada di harga 14.000. Ya. Kalau untuk yang besar itu dari segi jumlahnya sebetulnya itu sama, cuman berbeda ukuran. Kalau yang ini tuh ukurannya 15x20. Lebih besar. Ya, dan harganya ada di 22.000. Iya. Dan varian terakhir itu kebetulan nggak dibawa karena itu masih di tahap rancangan. Kita juga ngerancang gimana supaya biopolybag ini tuh bisa digunakan di rumah-rumah kayak gitu oleh konsumen rumah. Dan kita sedang merancang starter kit yang isinya ada benih. Kita juga ngambil benihnya dari pepaya Kalina, itu inovasi dari IPB juga. Lalu ada benih melon, benih anggur, itu harganya itu bermacam-macam, ada yang 20, 22 dan juga 25.000. Oh, berarti itu varian terakhir tuh udah starter pack gitu ya? Iya. Jadi ada benihnya, ada polybagnya, ada buku panduan, skop juga sama tanahnya juga kita udah nyiapin lah. Tinggal eksekusi aja gitu. Targetnya emang buat yang masyarakat kecil banget malah buat di rumah-rumahnya ya kan.
Itu yang masih dirancang ya. Iya. Mungkin bisa ditunggu nih nanti. Ditunggu aja nanti. Nah mungkin kalau misalnya polybag ini kan udah mau secara luas ya. Iya. Kira-kira dampak apa sih yang bakal paling kerasa buat petani, masyarakat atau lingkungan lah? Ya, kalau untuk petani kan tadi sempat dibahas ya Mas tentang waktu kerja. Waktu kerja ya. Jadi selain nggak perlu ngelepas polybagnya untuk nanam bibitnya, petani juga nggak perlu ngasih intensitas yang cukup sering untuk nyiram, karena nantinya polybag ini bisa mencegah kering pada tanaman. Terus kalau untuk yang lebih luas lagi, justru ketika ini sudah bisa diproduksi massal dan banyak yang menggunakannya, itu juga kalau mau dikaitkan dengan yang lebih jauh lagi, kita juga udah ngebantu SDGs di poin ke-12 sama ketiga. Dan ya cukup banyak lah nanti manfaatnya kalau udah digunakan secara massal juga. Oke. Iya, sampai ke poin SDGs ya udah sejalur banget sama IPB ini. Nah mungkin ada nggak cerita lucu atau nggak pengalaman nggak terduga gitu selagi pas waktu produksi, waktu nguji itu? Nah kalau waktu nguji itu nggak ada yang lucu Mas, karena harus mikir. Harus mikir ya malah. Iya. Jadi yang lucu itu mungkin unik ya. Unik ya. Yang unik itu ketika karena ini teksturnya cukup lembut ya dan cukup elastis juga. Jadi untuk beberapa konsumen yang mungkin belum terbiasa untuk masukkan tanah ke dalam polybag ini, itu akan cukup perlu effort lah untuk bikin polybagnya kokoh. Dan salah satu tipsnya adalah ini bisa dijemur dulu 10-15 menit supaya ketika masukkan tanahnya itu bisa lebih kokoh si polybagnya. Gitu. Itu sebetulnya nggak akan bikin manfaat ataupun kandungannya berkurang. Itu cuman untuk apa ya, teksturnya aja sebetulnya. Iya. Makanya dijemur dulu itu ya. Iya betul. Karena kalau kita buat kokoh di awal dengan tambahan beberapa komponen, itu yang bakal bikin terurainya lebih lama. Oke. Nah mungkin menurut kamu nih, apa sih kunci biar bisa berani nyoba hal baru gini, kayak bikin inovasi kayak gini? Karena kan mungkin teman-teman yang lain masih, atau penonton di sini juga belum pikiran nih inovasi atau apa gitu. Iya, sebetulnya nggak cuma tentang bikin inovasi aja ya, ketika pokoknya tentang nyoba hal baru. Nyoba hal baru ya. Saya tuh pernah dengar lah, apalagi kalau saya kan juga insan asrama kepemimpinan. Ketika ngobrol dengan yang lain ataupun sharing dengan yang lain, mereka selalu bilang kalau mau nyoba hal baru, kata-katanya gini, ketakutan lebih banyak membunuh mimpi daripada kegagalan. Jadi kalau pengen sesuatu atau ada sesuatu, justru ya udah lakuin aja, nggak perlu takut atau khawatir dengan kegagalan. Karena justru kalau kita gagal atau khawatir, berarti tandanya itu kita serius dengan hal tersebut. Karena kita mencoba, karena kita memikirkan bagaimana caranya supaya kegagalan itu tidak terulang kembali. Oke, mantap nih. Quotes of the day banget ini. bisa aja. Jadi buat teman-teman berani mencoba hal baru. Berani aja dulu, jangan takut. Karena takut yang membunuh mimpinya. Iya, betul. Itu dia. Nah, mungkin kalau dikasih kesempatan nih, kalau misalnya polybag ini bisa berkembang lagi, itu sampai mau ke tahap apa sih? Kan ini udah P2MW ya. Iya. Mungkin arah tahun ke depan atau lebih jauhnya lagi, kira-kira mau kemana nih berkembangnya polybag? Sebelum ke situ mungkin boleh sedikit cerita ya. Iya boleh. Jadi sebetulnya mungkin bisa disebut kendala juga. Karena memang ini kan kita inginnya produksi dengan kuantitas yang cukup besar ya. Sedangkan dari 5 anggota tim ini, 4 orang timnya adalah tingkat akhir. Dan itu udah otomatis akan ada banyak waktu yang terpakai untuk menyiapkan tugas akhirnya ataupun proyek lainnya seperti itu. Sehingga salah satu tantangannya adalah kesibukan dari para anggota tim. Dan kita inginnya walaupun sibuk tetap berjalan si produksi ini. Sehingga kami berharap ada banyak mitra ataupun donatur mungkin yang nantinya bisa membantu untuk otomatisasi dari produksi ini seperti itu. Dan ya kalau bisa lebih besar lagi, kita ingin diproduksi massal dan
Saya juga pernah baca kalau kebutuhan dari polybag ini tuh di Indonesia terkhusus itu mencapai 400.000 ton. Dan kalau bisa di beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan itu kita bisa membantu setengah kebutuhan dari polybag itu. Benar, kalau lebih massal lagi ya, Iya. produksi secara massal. Berarti secara produksi kalau misalnya sekarang masih produksi sendiri, maksudnya apa ada rumah atau tempat yang ngeproduksinya gitu? Kalau di beberapa bulan ke belakang itu kita ada rumah produksi, beberapa rumah produksi untuk sesuai dengan tahapannya lah, dan kita tinggal packagingnya aja gitu, kemas-kemas aja kayak gini ataupun nanti untuk starter kitnya. Tapi karena sekarang udah di tahap P2MW juga, kita ada anggaran masuk gitu dari Belmau dari nasional. Kita udah coba untuk cari mitra supaya produksi ini tuh bisa dilakukan satu pihak aja gitu, satu PT aja. Walaupun memang jumlah produksinya itu belum bisa besar lah. Besar ya. Iya. Oke. Berarti dia sekarang masih baru mau menuju nyari mitra lah ya? Mitra udah ada, mitra cuman udah ada. ya mitra udah ada, tapi masih produksinya masih terbatas lah. Terbatas. Iya. Oh iya. Karena masih berasal dari dana P2MW itu. Iya, ya. betul. Oke. Nah mungkin kita udah mau menuju akhir perbincangan. Mungkin ada nggak pesan atau yang pengen kamu sampaikan nih ke penonton? Mungkin dari mahasiswa atau dari masyarakat umum lah yang nonton ini. Ada nggak pesan terutama yang tertarik sama inovasi lingkungan? Oke. Kalau ngomongin lingkungan, kadang sebagai mahasiswa kehutanan juga hal-hal yang biasa terdengar adalah kebakaran hutan, pembakaran liar dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh manusia. Dan yang pernah saya dengar ada satu kalimat, sebetulnya hutan lebih terjaga ketika banyak hal-hal mistis yang biasa diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat dibanding hukum yang berlaku dan kewajiban yang mengikat. Sehingga pesan yang bisa aku sampaikan dan mungkin perlu untuk aku perbaiki juga, gimana caranya supaya kalimat tersebut tidak terulang kembali, karena mau tidak mau kedepannya itu tanggung jawab kita untuk bisa menjaga lingkungannya. Iya sih, kalau misalnya bau mistis itu orang-orang takut gitu. Iya. Tapi emang itu udah hukum alam ya. Itu hukum alam ya. Hukum alam ya. Benar. Oke, mungkin seru banget ya udah ngobrolnya nih. Ternyata polybag degradable ini juga bisa memberikan banyak dampak positif lah. Tadi mungkin salah satunya bisa buat kompos, terus juga secara kekuatannya juga elastisnya itu juga beda lah sama yang konvensional. Iya. Mungkin terima kasih juga ini buat Mas Fikri yang udah hadir nih di sini sharing banyak hal. Semoga terus berkembang nih dan tetap jadi contoh nih, contoh keren buat anak kehutanan yang lainnya. Amin. Terus buat sobat hijau yang dengerin, jangan lupa untuk episode ini kalau kamu merasa terinspirasi, sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Pickle Corner. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Yeah.